Jelang debat Capres ketiga, Prabowo resah takut kalah. Dia temui Jokowi. Ini dibahas. Salam Pancasila, peci merah. Kemarin Jokowi bertemu empat mata dengan Prabowo. Ya, karena ini kan menjelang debat Capres ketiga ya, antara Prabowo lawan Anies dan lawan Ganjar di atas forum. Nah, apa yang mereka bahas? Prabowo dan Jokowi bertemu empat mata. Gibran aja nggak diajak. Berdasarkan info, ya, yang mereka bahas ini adalah keresahan. Mereka berdua resah karena memang akhir-akhir ini elektabilitas atau potensi dukungan kepada mereka ini semakin menurun. Ya, ibarat mesin itu semakin dingin karena mungkin mulai aus, ya, mulai kehabisan bahan bakar. Ya, jadi bukannya memanas gitu. Ya, kalau memanas kan, mesin memanas kan tenaganya semakin maksimal gitu ya. Tentunya yang dicapai itu tentunya lebih maju lagi gitu. Nah, apa saja yang dibahas berdasarkan info tersebut? Ya, dengan diputuskannya bahwa Gibran ini melanggar aturan kampanye ya di saat acara Car Free Day, bagi-bagi susu, ya, itu benar-benar sangat menurunkan elektabilitas ya, membuat paradigma buruk gitu. Ya, lama-lama masyarakat kan bisa menilai dan bosan. Lalu muncul isu memanas lagi tentang prestasi Prabowo saat Kemenhan. Dia beli pesawat bekas ya, walaupun sudah diklarifikasi, tapi ini mempengaruhi jalan pikiran rakyat itu. Apalagi yang bicara itu sampai-sampai kelasnya mantan Panglima ya, Andika Perkasa. Ya, ini jelas sangat meresahkan mereka gitu. Nah, belum lagi ide-ide gagasan baru itu nggak ada. Setelah ide membuat Prabowo ini gemoy, ya, joget-joget supaya tampak familiar, ya, supaya tampak menyatu dengan kaum muda, ya, nggak ada ide lagi. Jadi ya stagnan. Akhirnya karena ditimpa isu-isu buruk tadi, elektabilitasnya jelas menurun. Ya, belum lagi masyarakat juga diingatkan dengan peristiwa MK, ya. Terus juga ada kasus tentang penganiayaan relawan Ganjar di Boyolali, ya. Terus terjadinya pembunuhan atau apa ya, yang mengakibatkan korban jiwa, ya, relawan Ganjar. Itu semua kan kesalahan-kesalahan itu pasti ditimpakan kepada Prabowo. Ya, pasti ditimpakan kepada Prabowo. Kenapa? Nggak mungkin ke Anies. Ya, karena memang perseteruan itu munculnya ya antara Ganjar dengan Prabowo. Ya, simpelnya antara Jokowi dengan PDIP kan gitu. Ya, nah, ini semua tentunya sangat mempengaruhi ya perolehan suara nanti. Karena nggak bisa hanya model all in Prabowo nggak bisa. Ya, masyarakat ini kan mempunyai cara pikir yang berbeda-beda, kemampuan berpikir yang bermacam-macam. Ya, terus ditambah lagi komen-komen dari netizen, terutama pendukung Prabowo Gibran ini memang cenderung arogan, kasar, menghujat, caci maki. Ya, jadi itu semua dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi ya. Ya, akhirnya mereka berdua ini ya setengah putus asa ya gitu. Jadi kalaupun menang nanti berdasarkan
rekam jejak tadi, ya masyarakat nggak percaya kalau mereka bisa menang, kan gitu ya. Jadi bahasanya itu bahwa posisi Prabowo Gibran ini memang terancam ya. Kalau misalnya ini tidak ada cawe-cawe dari Jokowi, saya rasa hasil survei pun Prabowo Gibran ini harusnya di bawah ya, di bawahnya Ganjar dan Anies gitu ya. Karena kan ini ada sangkut paut dengan kekuasaan, dengan presiden yang mendukung capres yang mana presiden itu masih menduduki jabatan atau berkuasa, ya inilah yang membuat elektabilitas mereka wajar kalau masih bertahan ya. Kalau tidak dengan Gibran, tidak ada cawe-cawe Jokowi, mungkin ya elektabilitasnya anjlok ya itu. Nah ini makanya bagi masyarakat ya yang memang bijaksana, cerdas, silahkan menilai sendiri ya. Nanti yang mau dipilih itu presiden yang mana, silahkan dibayangkan jika kalian punya presiden Prabowo seperti apa, Anies bagaimana, Ganjar ya macam mana, kan gitu ya. Oke ya, jadi bocoran ini saya dapatkan terus terang dari valid ya, bocoran ini valid gitu ya, dari para makhluk halus ya yang ada di sekitar tempat Jokowi Prabowo tadi bertemu. Oke, merdeka.